Mari kita lihat prinsip-prinsip ya yang terjadi atau apa yang dihadapi oleh regulator hiperosmotik ya. Katanya ada dua masalah fisiologi yang dihadapi oleh regulator hiperosmotik. Siapa dia? Ikan air tawar ya. Ikan air tawar. Perhatikan yang pertama, katanya air cenderung masuk ke dalam tubuh hewan sebab konsentrasi zat terlarut dalam tubuh hewan lebih tinggi daripada konsentrasi di dalam medium atau airnya. Maka pada ikan air tawar secara alamiah ya, airnya itu dia akan masuk ke dalam sel-sel tubuh si ikan. Yang kedua, zat terlarut cenderung keluar tubuh. Jadi ketika airnya masuk ke tubuh, zat terlarut yang dalam cairan tubuh dia tuh pelan-pelan akan kalau bahasa saya merembes lah, atau dia berjalan keluar airnya. Sebab konsentrasi zat terlarut di dalam tubuh lebih tinggi daripada konsentrasi di luar tubuh. Jadi kayak barter dia ya. Airnya masuk ke tubuh, tapi zat terlarut di dalam tubuh akan keluar. Nah, bagaimana cara ikan air tawar mengatasi kondisi itu? Untuk mengatasi masalah ini, regulator hiperosmotik, atau tadi saya katakan supaya lebih mudah, ikan air tawar harus melakukan ini. Yang pertama, ia harus mengurangi masuknya air ke dalam tubuh atau mengeluarkan kelebihan air yang ada dalam tubuh lewat urin dan feses. Artinya ikan air tawar itu dia tidak banyak minum air. Sebagian buku menuliskan ikan air tawar tidak minum air karena dia tidak kekurangan air. Untuk apa dia minum gitu ya. Ada juga yang mengatakan sedikit minum air. Nah, karena kondisinya seperti itu. Kemudian untuk mengeluarkan air supaya tidak terlalu banyak tubuhnya mengandung air, maka urinnya itu cenderung lebih encer. Ya, lebih cair lah, lebih encer, tidak pekat. Yang kedua, terhadap kondisi zat terlarutnya yang selalu secara alamiah keluar dari tubuhnya, maka hewan ini atau ikan ini harus memasukkan garam-garam ke dalam tubuh lagi supaya dia tidak kekurangan terlalu banyak garam ya, dengan cara makan dan minum atau mempertahankan zat terlarut dalam tubuhnya. Nah, itu mekanismenya. Jadi harus pakai cara tertentu untuk memasukkan garam-garam kembali ke dalam tubuhnya. Nah, yang kedua, mari kita lihat apa masalah fisiologi yang dihadapi oleh ikan air laut atau regulator hipoosmotik ya. Ya, hipoosmotik dibandingkan dengan lingkungannya yang berupa air laut. Yang pertama, air cenderung keluar dari tubuh. Nah, kalau yang tadi air masuk ke tubuh kan, tapi pada ikan air laut ini justru airnya keluar tubuh. Jadi air cenderung keluar dari tubuh sebab kadar air dalam tubuh lebih tinggi. Nah, kadar air dalam tubuh lebih tinggi daripada kadar air di mediumnya atau di lingkungannya, maka airnya akan keluar. Dia dehidrasi ya ikannya ya. Zat terlarut cenderung masuk. Nah, jadi kebalikan dari ikan air tawar. Sebab kadar zat terlarut di luar tubuh lebih tinggi daripada kadar zat terlarut di dalam cairan tubuh ikan. Apa yang harus dia lakukan untuk mengatasi kondisi ini? Yang pertama, dia harus menghambat keluarnya air dari dalam tubuh atau mempertahankan air yang ada di dalam tubuh. Bagaimana cara mempertahankannya? Dia akan banyak minum. Ya, dia akan banyak minum walaupun yang dia minum air laut. Ya, kemudian dia urinnya akan lebih kental, akan lebih pekat. Ya. Kandungan airnya akan lebih sedikit karena dia harus mempertahankan air. Yang kedua, terhadap zat terlarutnya tadi, karena zat terlarutnya terus-menerus masuk ke dalam tubuh, garam-garamnya masuk ke dalam tubuh, hewan harus berusaha mencegah masuknya garam atau mengeluarkan kelebihan garam yang masuk ke tubuh. Nanti kita akan lihat bagaimana mekanisme dia untuk mengeluarkan garam-garamnya atau mencegah garam-garam masuk ke dalam tubuhnya.
Oke. Nah, ini mirip seperti yang tadi ya. Ikan air asin atau ikan laut. Ikan air asin menjaga cairan tubuhnya agar tetap bersifat hipotonik terhadap lingkungannya. Permukaan tubuhnya bersifat impermeable terhadap air. Jadi dia itu tidak dapat ditembus oleh air. Ya, impermeable. Permukaan tubuhnya bersifat impermeable terhadap air dan ion-ion karena adanya sisik dan mukus. Apa itu mukus? Ya, lendir. Tetapi lalu lintas air asin masih dapat terjadi melalui insang, urin, dan feses. Untuk mengganti air yang hilang, ikan minum air laut. Nah, jadi ikan air laut itu banyak minum air laut ya, untuk menggantikan air yang hilang. Meskipun minum dapat memperbaiki kadar air, namun sejumlah garam juga ikut tertelan. Ya, namanya juga air laut. Kan dia nggak minum air tawar ya. Apa yang ada, ya dia tinggal di air laut, dia minum air laut. Namun bagaimana dengan garam yang tertelan? Nah, ternyata garam-garam itu menyebabkan konsentrasi garam meningkat dalam tubuhnya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, garam harus dikeluarkan dalam konsentrasi lebih tinggi dari air laut. Kita lihat bagaimana mekanismenya ya. Ginjal tidak dapat memproduksi urin lebih pekat daripada darah. Organ insang membantu proses ekskresi garam. Nah, jadi insangnya yang berperan untuk membantu mengeluarkan garam-garam. Melalui membran insang melawan gradien konsentrasi. Hal ini karena melawan gradien konsentrasi, dia harus dilakukan secara transport aktif. Artinya dia menggunakan ATP ya, adenosine trifosfat. Butuh energi dia di situ. Ini gambaran dari ikan air laut ya. Perhatikan, minum air laut. Jadi ikan itu dia secara alamiah airnya akan terlepas ya keluar tubuh. Maka supaya dia tidak kekurangan air, maka ikan air laut dia banyak minum air laut. Kemudian untuk mengeluarkan kelebihan garam-garam yang ikut tertelan bersama air, maka insangnya aktif melepaskan garam-garam. Insang aktif mengekskresikan garam-garam. Kemudian untuk menjaga agar airnya tetap bertahan dalam tubuh, maka dia urinnya itu sedikit. Ya, dia tidak banyak buang-buang air. Urinnya sedikit, atau dalam bahasa yang lain disebutkan urinnya itu pekat. Sekarang kita ke ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki kadar osmotik cairan tubuh yang bersifat hipertonik. Nah, kita sudah bahas tadi di awal ya. Jadi dia konsentrasinya itu tinggi bila dibandingkan dengan konsentrasi larutan medium tempat dia tinggal, yaitu air tawar. Air banyak masuk ke dalam tubuh walaupun tubuhnya ditutupi oleh sisik dan kelenjar mukus. Tetap masuk di airnya. Untuk menjaga cairan tubuhnya tetap dalam keadaan konstan, ikan air tawar secara terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar air. Dilakukan dengan cara memproduksi sejumlah besar filtrat glomerulus. Nah, ini urin nih ya. Jadi pipisnya banyak dia tuh. Akibatnya terbentuklah urin dalam jumlah besar dan encer, ya, hipotonik dibandingkan dengan darah ikan. Mengandung amonia dan sedikit mengandung zat terlarut. Ion yang hilang dari tubuh dimasukkan ke dalam tubuh dari lingkungannya. Jadi masing-masing punya mekanisme yang berkebalikan antara ikan air tawar dan ikan air laut. Nah, ini gambaran dari adaptasi fisiologis dari ikan air tawar. Ia makan tetapi tidak minum air ya. Kalaupun minum air hanya sedikit dia minum air. Kenapa? Karena memang secara alamiah air itu akan masuk ke dalam sel-sel tubuh dia. Kok bisa masuk? Tadi karena masalah perbedaan gradien konsentrasi. Nah, sebaliknya garam-garam dia akan keluar secara alamiah gitu ya.
Maka dia harus banyak makan makanan yang mengandung garam-garam mineral untuk kembali menjaga kondisi cairan tubuhnya agar stabil, ya, agar konstan. Ya, ini ada gambar langsung perbandingan ya antara ikan air laut dan ikan air tawar. Perhatikan yang warna biru, tanda panah warna biru adalah pergerakan air, tanda panah warna merah adalah pergerakan ion. Yang A itu osmoregulation in a freshwater environment. Jadi ikan air segar ya, ikan air tawar. Perhatikan, ikan air tawar itu tanda panah birunya itu masuk ke dalam, artinya airnya masuk secara alamiah ke dalam tubuh, ke sel-sel tubuh. Namun secara alamiah pula ion-ionnya, garam-garam mineralnya akan terlepas keluar. Nah, perhatikan di bagian insang. Insangnya itu aktif menangkap atau mengikat ion-ion. Karena tadi di tubuhnya kita bisa lihat ionnya banyak keluar, banyak terbuang ya. Nah, kemudian drink little water, minum sedikit air. Ekskresinya itu encer ya, urinnya encer. Karena tubuhnya tadi secara alamiah banyak memasukkan air, maka airnya harus banyak juga dia keluarkan, makanya urinnya lebih encer. Sebaliknya, yang di bawah yang B, ikan air asin ya, atau ikan di air laut. Perhatikan tanda panahnya, yang warna biru, panah biru keluar. Ya. Airnya yang keluar. Jadi dia dehidrasi toh. Iya, karena banyak keluar air, maka dia banyak minum, drinks ample water. Dia banyak minum air. Nah, untuk mengeluarkan kelebihan garam-garam, maka dia mengekskresikan ion-ion dan garam-garam melalui insang, dilepaskan, dikeluarkan garam-garamnya. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan urinnya? Urinnya itu lebih pekat ya, lebih pekat. Jadi airnya tidak banyak sehingga dia lebih kental urinnya. Ya, semoga dapat dipahami ya. Sudah kita bahas secara pelan-pelan supaya teman-teman mudah memahami masalah perbedaan adaptasi fisiologis antara ikan air tawar dan ikan air laut. Sedikit kita ingin lihat tentang bagaimana kondisinya untuk amfibi ya, kelompok-kelompok kata dan seterusnya. Regulasi osmotik pada amfibi mirip dengan ikan air tawar. Kulitnya berperan sebagai organ osmoregulasi utama. Pada saat hewan berada dalam air tawar, terdapat aliran osmotik air ke dalam tubuhnya yang akan dikeluarkan bersama urin yang sangat encer. Bersama urin terbuang garam-garam. Jadi dia mirip seperti ikan air tawar ya. Secara alamiah air akan masuk ke dalam tubuhnya. Maka untuk mengatasi kelebihan air, dia urinnya akan sangat encer.